berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang menyempurnakan kehidupan kami, menambahi kekuatan kepada kami. Haleluya Yesus, tiada yang mustahil bagi kami Bapa. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Maukah dinasibkan baik oleh Allah? Saya yakin pertanyaan ini mudah dijawab dan kita tahu jawabannya hampir mirip semua. Maukah dinasibkan baik oleh Allah? Saudara, kita harus mau, kalau tidak nunggu siapa lagi? Memang orang tua kita bisa, anak kita yang sukses bisa, suami atau istri kita. Saudara, engkau tidak bisa dapat seorang manusia pun yang mampu menasibkan engkau baik. Yang menasibkan saya dan saudara baik hanyalah Yesus Kristus. Amin. Hidup yang lama, nasib yang lama, nasib jelek saya tuliskan, harus diubah menjadi nasib baik. Amin. Katakan, nasib jelek saya harus diubah menjadi nasib yang baik. Saudara yang kekasih, nasib yang jelek itu semacam apa? Hidup selalu sakit-sakitan. Bila saudara mengetahui, ya badan saya sehat, tapi hati saya sakit, pikiran saya sakit, tidak tenang, jiwa saya kemerungsung, itu Anda sakit. Berapa lama sakit-sakitan? Ya sakit fisik, secara medis, ya sakit kejiwaan, saudara, secara mental. Ya, saudara, kalau ini berlangsung terus, ini menunjukkan nasib saya jelek. Karena saya berada di bawah hukuman Allah. Biar saya kecukupan, tetapi saya selalu merasa sakit, disakiti, tersakiti, being hurt every time, for everything and cases, for every problem or solution, I just being hurt in my deep inside my life. Itu sebab seorang anak Tuhan, mending dia datang kepada Tuhan lebih cepat, lebih baik. Tuhan, ubah nasib saya tidak mau sakit-sakitan. Biar uang tidak seberapa, kedudukan rendah, biarpun tanggungan masih berat, tapi saya tidak mau sakit-sakitan. Saya mau bugar, saya mau semangat. Karena apa? Karena Engkau mengubah nasib saya yang jelek menjadi baik. Haleluya. Para kekasih, coba tengok gejala dan sindroma dari nasib yang jelek yang kedua. Apa hidup unhappy, tidak bahagia, terganggu roh jahat, roh kerugian? Saudara, selalu kita kebayang bahwa kita tidak pernah berhasil. Selalu kita kebayang kalau aku pulang rumah berantem lagi nanti. Selalu kita kebayang besok hari itu aku bagaimana. Sepertinya kita ini tidak mempunyai satu kemerdekaan dalam hidup. Saudara, ada yang menindas dalam hidup kita. Saudara, apakah hidup unhappy? Terganggu oleh roh jahat, apa-apa takut, khawatir. Saudara, maka saudara harus tahu, kalau begini caranya, aku nasibnya jelek sekali, aku tidak mau. Katakan, aku tidak mau. Katakan, aku tidak sudi mempunyai nasib yang jelek. Amin. Saudara, barangkali juga kita ragu akan masa depan kita. Saudara, tidak mesti orang mempunyai semuanya, akal budi, diploma, sertifikat, ijazah, gelar-gelar, keuangan, proyek-proyek untuk mencari uang. Dia pasti mempunyai masa depan. Tidak. Engkau akan heran kalau engkau pernah mendengar seseorang berkata demikian. Saya sering mendengar bahwa orang yang sukses ternyata merasa aku tidak punya masa depan. Saya juga heran pertama kali, 2 kali, 5 kali. Lama-lama saya menyadari bahwa manusia tidak tergantung pada masa depan. Orang yang sangat menggantungkan diri pada masa depannya, dia akan terlalu pede dalam hidup ini. Dan pada satu saat, dia justru meragukan masa depannya yang dia sudah raih dalam hidup. Itu sebab hal yang terpenting dari orang hidup, menyerahkan jiwanya, rohnya, pendekatan pribadinya,
The first important thing, the prime thing in your life is surrender your future, your life, your whole life to Him. He is your Savior. He is your Redeemer. He will help you in everything. Kalau Anda dan saya menyerahkan nasib jelek kita, our bad destiny, kita mau menyerahkan kepada Tuhan, maka kita akan dirubahnya untuk sesuatu yang hebat untuk masa depan kita. Dan kita menjadi seorang yang bebas dan merdeka. Para kekasih, inilah ayat yang saya maksud kita akan membacanya bersama. Dari Yesaya. Pasal yang ke-45 ayat 5a dan ayat yang ke-7. Mari kita akan baca. Siapa yang menasibkan seseorang? Nasib baik, nasib jelek. Siapa? Siapa yang menguasai? Siapa yang menjadi dalang? Siapa yang menjadi creator dan pencipta untuk nasib baik dan nasib jelek? Mari kita akan baca. 1, 2. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Amin. Siapakah dia? Tuhan Yesus Kristus. Coba. Ada dua bentuk kalimat yang berbeda. Dua kata kerja yang berbeda. 1, menjadikan. Asal dia berfirman, aku yang menjadikan, mesti baik. Tapi asal dia berfirman, menciptakan, mudah. Nggak angel. Tidak perlu desain. Tidak perlu macam-macam hal. Tiba-tiba gelap, tiba-tiba jelek nasibnya. Siapa yang menjadikan terang dengan karya tangannya, dengan hembusan nafas dan firman yang keluar dari mulutnya? Siapa yang menjadikan dengan karya tangannya desain yang baik, ketelitian pada pekerjaan untuk menjadikan nasib yang baik? Hebat sekali. Untuk sesuatu yang terang dan baik, Allah ikut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi untuk gelap dan nasib jelek, dia mau langsung orang gelap, langsung orang nasib jelek. Saudara, saya cuma mau membuka pikiran saudara, supaya saudara ngerti, engkau jauh dari Tuhan, engkau bisa cilaka. Tapi kalau engkau dekat dengan Tuhan, nasibmu mujur pasti. Menjadikan nasib mujur. Saudara, kata menjadikan tadi saya sudah mencoba memberikan sedikit gambaran. Mencipta, jadi. Gelap, nasib jelek. Tetapi untuk mujur, Tuhan mendesain ulang. Aduh Timothy, kamu rusak banget. Kamu kotor sekali. Kamu berantakan banget. Aku mau mendesain kamu. Oh, dia mendesain. Dan setelah dia mendesain, dia rombak. Ini Timothy dirombak sama dia. Saudara. Dan dia mengerjakan yang sesuai dengan desain dia. Saudara, dia arsitek yang luar biasa. Saudara, sebelum dia merombak, dia harus mendesain lebih dahulu. Saudara yang kekasih, itu sebab menjadikan kata kerja sesuatu yang akan kita alami adalah sesuatu kata kerja. Dia sedang memproses saya. He is doing and working in me. So that I can be a good object, a good creature in His hand for whatever in His heart, so that I may live in and walk on that street. Oleh sebab itu Anda dan saya harus tahu bahwa kalau dia mendesain ulang, aduh Tuhan, Engkau luar biasa sekali. Hamba tidak cukup berpikir, hamba bukan seorang. I'm not deserve for such design that you thinking about.
Kalau saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, terbukti sekian lama hidup hamba ini tidak baik. Hamba mau menyerahkan kepadamu. Tolong engkau mendesain dan engkau memberikan kepada hamba desain terbaik buat hamba. Dan engkau membangun yang baik buat hamba. Saya yakin Tuhan tidak nolak. Tuhan akan berkata, bagus Timotius. Karena kamu sudah menyerahkan diri. Pada akhirnya, at last, you make a good decision for yourself, for your family, for your future, and for your death. Izinkan dia merombak, mengganti desain hidup kita. Sehingga apa setelah dia berbuat sesuatu untuk membuat nasib mujur kepada saudara. Apa saja yang di tangan saudara. Apa yang menjadi ide saudara. Apa yang saudara katakan menjadi berkat luar biasa. Dan tidak ada yang mustahil. Para kekasih, dengan pendahuluan ini, maka saya akan mengajak Anda pada satu fakta lebih dulu sebelum sebenarnya ini harus saya sampaikan pada akhir sebagai kesimpulan dari khotbah saya. Tetapi saya selalu menyadari waktu tidak cukup untuk hal itu. Makanya ini kesimpulan saya kasih di atas lebih dulu. Saudara, orang yang membiarkan nasib jelek terus saja hidup, dia berkata semua running well, semua oke, semua baik, semua normal, ya Pak Gembala, tidak ada apa-apa, semua baik semua, ya semua running well, saudara. Maka orang yang membiarkan, kalau dia tidak menyadari bahwa nasibnya jelek, saudara, maka itu berbahaya sekali. Dia hanya pada satu saat, kata firman, dia akan menghasilkan akar kepahitan dalam hidupnya. Ini akar, ini oyot luar biasa. Sebab itu saudara, seorang harus, Tuhan saya tidak mau. Satu, nasib jelek saya tidak mau. Dua, akar kepahitan saya tidak mau. Iblis selalu bekerja, ingat baik-baik. Dia tidak pernah pray, dia tidak pernah istirahat dan jeda untuk waktu makanlah, untuk waktu tidurlah, tidak. Dia selalu bekerja keras, saudara. Dan dia selalu ingin menghancurkan anak-anak Tuhan. Dengan memberikan satu nasib jelek, dua, kalau nasib jelek dibiarin akan membuat akar kepahitan. Sampai saat dia meninggal dunia, tidak ada harapan masuk surga. Cuma ada satu tempat buat orang ini. Ibrani 12 ayat 15 mengatakan, karena akar kepahitannya lah, maka dia akan dibakar di dalam api neraka. Bukan untuk setelah dibakar kemudian menjadi abu, sudah cukup itu apinya, gasnya dimatiin, sudah kemudian abunya ditanam atau lain sebagainya. Tidak, ini bukan kremasi, ini neraka. Saudara, itu sebab kalau firman Allah mengatakan, kalau orang tidak dibaharui nasib jeleknya, maka dia secara otomatis, secara alamiah, secara nature, dia mengeluarkan akar pahit di mana-mana. Sampai satu saat dia cukup matang untuk dibakar sepanjang masa, selama-lamanya, forever, everlasting, eternity, di dalam pembakaran di api neraka. Dan ini saya memberitahu lebih dulu supaya ini tidak terjadi kepada kita. Amin. Katakan dalam nama Yesus. Tidak terjadi pada saya. Satu, nasib jelek. Dua, akar pahit. Tiga, dibakar di neraka untuk selamanya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, nah saya akan masuk. Apakah kita tidak bisa mengusir roh jahat? Ini satu gejala. Ya, ketika saudara mau sakit flu katakan ya, maka saudara menderita apa? Wahing-wahing ya, bersin. Saudara mungkin agak pusing sedikit kepalanya, tidak suka makan, lama-lama keluar running nose, mulai pilek ya, mulai mengeluarkan air dari hidung. Saudara, itu tidak seketika mendadak saudara sakit, jatuh, panas, demam. Tidak, itu ada sindromanya,
ada gejala-gejala. Saudara, sebelum kita kena sakit flu, ini contoh saja. Saudara, nasib jelek, saya bisa tahu. Tidak perlu orang lain ngasih tahu. Saya nasibnya jelek, apa tandanya?